ada orang yang mencela Al-Quran kita biasa, mencela Islam kita biasa, mencela Nabi kita biasa, mencela para sahabat kita biasa, dan mencela yang lain dalam simbol-simbol Islam kita biasa. Kenapa kita biasa? Karena dari kasus tadi, banyaknya manusia-manusia munafik. Mengaku cinta kepada Nabi, tak beradab dengan Nabi. Mohon maaf, kata Nabi di akhir zaman, ada orang yang baca Qur'annya lebih fasih daripada anda. Ada orang yang sholatnya lebih rajin daripada anda. Tapi yaqra'ul Qur'an hatta fi unuk. Baca Al-Quran cuma sampai di tenggorokan. Mereka yamruku ad-din kama yamruku sahma minar ramiyah. Mereka keluar daripada agama seperti mereka keluar daripada anak panah yang keluar daripada busurnya. Siapa mereka? Khawarij. Berislam dengan baik, hafalan Qur'annya bagus, sholatnya bagus, tidak punya adab, tidak punya akhlak. Siapa mereka? Orang-orang yang suka mengkafirkan orang lain, orang-orang yang menganggap diri dia paling benar. Khawarij. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Puji syukur kehadirat Allah dengan mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Berselawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, adik-adik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita pada nomor yang selanjutnya. Kata Said Hawa ada 20 hal yang membatalkan syahadat. 20 hal yang membatalkan syahadat ini sudah kita sampaikan dari nomor 1 sampai ke nomor 11. Maka di siang hari ini kita akan masuk pada nomor selanjutnya. Kata Said Hawa dalam kitabnya Profesor Dr. Haji Yunari Ilyas tentang kuliah akidah. Di nomor yang ke-11 tersebut, tidak beriman kepada sebagian atau seluruh daripada nas-nas Al-Quran. Allah sebutkan begini, afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Kata Allah, apakah kalian tidak beriman kepada sebagian atau seluruh daripada ayat Al-Quran? Di dalam riwayat yang lain, di dalam ayat yang lain Allah berfirman begini, innal ladzina yakfuruna bi ayatillah wa yakfuruna billahi wa rasulih wa yuriduna an yufarriqu bainallahi wa rasulih. Kemudian mereka berkata wa yaqul nu'minu bi ba'di wa nakfur bi ba'd wa yattakhidhu baina dzalika sabila. Kata Allah di dalam Al-Qur'an, di dalam Al-Qur'an karakter-karakter orang kafir itu, satu kafir Quraisy, yang kedua karakternya orang Nasrani, yang ketiga karakternya orang Yahudi atau Bani Israel. Bani Israel ini, karakter ini disebutkan di dalam Al-Quran dalam dua karakter. Satu Israel, yang kedua Yahudi. Orang Israel dan Yahudi dengan kalimat yang berbeda, pada hakikatnya memiliki kesamaan tapi juga ada perbedaan. Orang-orang seperti ini pembangkang. Di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Baqarah ayat 40, 41, 42. Allah sebutkan ada 8 karakter orang-orang Bani Israel atau lebih tepatnya Yahudi Israel. Satu, mereka orang yang suka pembangkang dan suka membantah dan suka ingkar janji. Dan yang keempat, mereka terkadang beriman, terkadang tidak, sesuai dengan kemampuan dan keinginan perut mereka.
Nah, karakter setidaknya 4 karakter jahiliyah di dalam surat Al-Baqarah, dari 8 karakter tersebut, itu karakter ini semuanya ada pada umat manusia sekarang. Satu, mereka mengingkari ayat-ayat Allah. Yu'minuna bi ba'dihi wa yakfur bi ba'd. Pada ayat yang mereka senangi, mereka beriman. Pada ayat yang mereka tidak sukai, mereka tak beriman. Kita ambil contoh misalkan. Kata Allah dalam Al-Quran, persoalan khamar ini haram. Tapi kata sebagian orang beriman, kan cuma minum sedikit aja. Tapi mereka mengaku beriman kepada Allah. Izharul iman wa ibtalul kufri. An-nifaq, munafik. Tampakkan keimanan secara lisan, tapi hati mereka munafik. Dan ini masalah. Tapi ketika Bani Israel melakukan pembangkangan, atau Israel melakukan pembangkangan kepada nabi-nabi mereka. Dari nabi semenjak Nabi Yakub alaihissalam sampai Nabi Isa, mereka diberikan nabi begitu banyak, tapi pembangkangan mereka selalu ada. Sama dengan orang yang sekarang. Manusia-manusia yang berislam hari ini sama. Diberikan pernyataan oleh Allah dan peringatan untuk beriman kepada Allah, tapi mereka kufur kepada Allah. Apa kata mereka? Mereka hanya beriman kepada sebagian ayat, tapi sisanya mereka tak beriman. Mana yang enak mereka imani. Mereka yang tak suka, mana yang tidak suka mereka tidak imani. Apa contohnya? Contohnya yang tadi. Misal, Islam berkata pacaran hukumnya haram. Tapi sekarang orang berislam, orang-orang muslim pacaran. Dan terang-terangan. Apa tujuan mereka terang-terangan berpacaran? Mengikuti hawa nafsu yang disebut oleh para ulama ahlul hawa. Mereka yang mempertuhankan hawa nafsu. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Tidakkah kalian akan melihat ada orang-orang yang mempertuhankan hawa nafsu? Kalau kita sampaikan apa hukum pacaran? Haram. Tapi ketika kita tanya kepada mereka apa hukum pacaran? Haram. Tapi mereka melakukan. Yang uniknya ada yang mengatakan tidak haram. Kenapa kalian pacaran? Karena pacaran hukumnya tidak haram. Nah, ini muskilah ini. Dan ini masalah. Banyak orang-orang yang menentang hal demikian. Kemudian poin-poin selanjutnya. Seperti yang dilakukan oleh para orang-orang ahlul hawa. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kata Said Hawa, orang seperti ini terjerumus dalam pembatalan syahadat. Artinya kalau batal syahadatnya bagaimana? Kalau batal syahadatnya, apapun yang dia lakukan dari sekian banyak ibadah yang dia perbuat, maka tak bernilai di sisi Allah. Sama sekali tak bernilai. Puasa 30 hari. Tapi 1 hari pacaran. Asmara subuh. Sebelum berbuka pacaran. Sebelum sholat subuh pacaran. Kerjaannya cuma pacaran aja terus. Habis waktu untuk itu. Jadi waktu kita sudah dihabisi dengan hal demikian. Kaum liberalisme itu sengaja membuat hal tersebut. Jadi cara merusak otak anak muda sekarang dengan begitu memang. Dibuat. Karena kata Nabi dalam riwayat yang lain, perzinahan di akhir zaman itu seperti berzinah di tengah jalan. Saking banyaknya orang-orang yang berzina, kata Nabi. La taqumu hatta tarau yantaqihu al-imra'ata fit tariq. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai kalian akan melihat orang-orang berzina di tengah jalan. Itu bahasa kiasan. Maksudnya apa? Saking banyaknya orang yang melakukan zina, baik zina tangan, zina mata, zina kaki dan semuanya, termasuk zina hati. Terang-terangan. Ini masalah, Pak, masalah. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, maka dikatakan yu'minuna bi ba'dihi wa yakfur bi ba'd. Ketika mereka dikatakan salat itu wajib, mereka salat. Patuh mereka kepada perintah salat, patuh mereka pada perintah puasa. Tapi ketika pada perintah yang lain, mereka tak katakan demikian. Ada orang yang kemudian mengatakan haram. Nikah beda agama tidak haram. Ini kasus yang lagi viral di negara kita. Khamar, narkoba, itu semuanya lagi penyakit di tengah umat muslim hari ini. Yang menggerogoti masa depan generasi-generasi yang akan datang. Untuk 20 tahun yang akan datang. Baik, itu yang ke-11. Sekarang yang ke-12. Mengangkat orang kafir menjadi pemimpin. Kalimat ini banyak disebutkan di dalam Al-Quran dengan kalimat satu saja. Wali atau aulia. Kalimat waliyun ataupun aulia di dalam Al-Quran menunjukkan tentang banyak makna. Al-Maraghi dalam tafsirnya Al-Maraghi. Wahbah Zuhaili dalam tafsir Al-Munir. Ibnu Katsir dalam tafsir kitabnya Ibnu Katsir. Jalalain. Kemudian Al-Manar. Rashid Ridha dan lain sebagainya mentafsirkan makna wali
Diartikan makna wali di sini adalah ada yang mengatakan pemimpin, ada yang mengatakan sahabat, ada yang mengatakan teman setia. Sedangkan kalimat yang paling sederhana diartikan sebagai teman. Orang kafir tak boleh dijadikan teman di dalam Al-Quran kalau dimaknakan teman. Kalau diartikan sebagai sahabat setia, teman setia, sahabat sejati, tak boleh juga. Apalagi dijadikan pemimpin. Ada buku yang membahas ini khusus bahas. Bagus. Namanya Al-Wala' wal Bara'. Loyalitas seorang muslim kepada orang kafir. Selalu saya sampaikan Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, dimanapun saya sampaikan. Sebaik-baiknya kafir mati masuk neraka. Seburuk-buruknya muslim kalau dia tak mati dalam keadaan kafir, mati masuk surga. Sebaik-baiknya kafir, sebaik-baiknya kafir mati masuk neraka. Kalau kita tak terima, itu tak urusan kita. Yang memasukkan mereka ke dalam neraka siapa? Allah. Kata Allah, orang kafir itu nerakanya mana? Jahanam. Jadi orang yang loyal kepada orang kafir dalam menghancurkan umat muslim atau umat Islam, maka mereka munafik. Nerakanya mana? Jahanam. Keras sekali Ustaz. Ini bukan keras. Al-Quran yang bicara begitu. Jami'al munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'an. Nah, ini karakter umat muslim di akhir zaman. Lebih loyal kepada orang kafir daripada orang muslim. Kenapa mereka loyal kepada orang kafir? Ada pitinya. Kalau tidak ada piti, tidak akan loyal dia. Lebih baik kami masuk rumah sakit orang kafir daripada masuk rumah sakit muslim. Ini ciri khas manusia munafik. Ciri khas. Indikasi kemunafikan dalam diri dia. Kami lebih baik sekolah di tempat kafir daripada sekolah muslim. Sekolah muslim itu buruk-buruk. Kamar mandinya rusak-rusak. Yaitu introspeksi diri saja. Umat muslimnya introspeksi diri. Bukan berarti tempat mereka lebih baik daripada tempat kita. Kalau ada muslim yang berkata demikian dalam kasat mata dia, berarti nifak. Ada unsur kenifakan dalam diri dia. Jadi tidak bisa dibandingkan baik. Tidak bisa diperbandingkan kafir dengan muslim dalam aspek apapun, tidak bisa. Tapi dijadikan motivasi untuk kebaikan boleh. Tak ada masalah. Nah, ini penyakit Pak. Saya berkawan dengan orang kafir Pak Ustaz. Akhlaknya baik banget. Tapi berkawan saya dengan orang muslim, minta ampun barang saya dimalingnya. Yang disalahkan bukan Islamnya. Yang disalahkan karakter orangnya. Lah kalau Islamnya yang disalahkan, berarti semua orang muslim sama. Buktinya kan tak semua orang muslim begitu. Ada penelitian begini. Kata mereka, yang maling muslim. Yang suka maling sendal di masjid, muslim. Yang suka ngemis, muslim. Ini penelitian. Yang suka melakukan huru hara, muslim. Pokoknya muslim jelek. Kemudian saya tanya sama orang yang mengemukakan demikian. Itu penelitiannya di mana? Di Indonesia. Sekarang saya tanya, coba lakukan penelitian di India. Di Inggris, di tempat Eropa sana. Yang miskin siapa? Yang suka maling siapa? Yang bikin onar siapa? Yang tidak baik siapa? Semua orang kafir bukan muslim. Artinya apa? Kejujuran dalam melakukan penelitian. Dan ingat adik-adik sekalian yang berbahagia, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, itu poin sengaja mereka buat untuk meruntuhkan Islam. Tapi kalau orang muslim yang mengikuti pola pikir seperti ini, tandanya ada indikasi kemunafikan dalam diri dia. Saya berkawan dengan orang kafir Pak Ustaz. Baik kali dia. Sekarang saya tanya kepada kita semua. Lebih baik mana? Orang tidak solat akhlaknya baik, tapi solat akhlaknya tidak ada. Baik mana? Ibu-ibu, baik mana? Baik orang yang solat tapi akhlaknya bejat, atau akhlaknya baik tapi tidak solat? Baik mana? Bapak-bapak, baik mana? Ini bukan persoalan baik mana, ini persoalannya pertanyaannya yang salah. Kenapa kita diadu dengan pemikiran demikian? Seharusnya umat muslim, solat dia akhlaknya baik, lisannya baik, tangannya baik, kakinya baik. Harusnya begitu. Itu fitrahnya. Tapi kalau ada muslim, solat dia tapi tak baik. Satu ketika sahabat Nabi datang kepada Nabi, Nabi, si Anu itu masih melakukan minum khamar.
Tapi dia solat Nabi. Apa jawaban Nabi? Kelak solat dia akan merubah karakter dia. 2 hari kemudian datang lagi. Nabi, ternyata dia sudah meninggalkan khamarnya. Apa kata Nabi? Bukankah aku sudah katakan kepada dirimu, yang solat itu nanti akan merubah karakter dia. Seorang pemuda ingin menikahi. Seorang pemuda, hendak solat pemabuk dia. Ingin menikahi istri orang. Kebetulan suaminya sedang keluar 6 bulan. Dalam rihlatus syita'i was saif. Singkat cerita, laki-laki ini setiap hari datang ke rumah perempuan ini karena tahu dia dalam kesendirian. Kemudian perempuan ini gerah. Dibukanya pintu, dia katakan begini. Saya akan menikah dengan dirimu, aku akan menceraikan suamiku. Dengan catatan, satu syaratnya. Solatlah di masjid selama 40 hari. Berturut-turut, jangan pernah bolong. Kalau kau sudah berhasil, maka datang ke sini, aku siap jadi istrimu. Dilakukan 40 hari kemudian dia datang. Apa kata perempuan tadi? Sudah siapkah engkau menjadi suamiku? Apa jawaban laki-laki? Engkau sudah bersuami, aku tak jadi. Coba bayangkan. Artinya apa? Solat mampu merubah karakter orang. Kalau tidak mungkin Allah katakan demikian. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sekarang pertanyaannya, kenapa orang solat banyak, mungkar banyak? Karena satu saja. Orang yang baik, yang solat-solat begini, diam terhadap kemungkaran. Makanya kemungkaran merajalela, yang solat juga rame. Kenapa? Ya karena yang solatnya diam, yang mungkar biasa-biasa saja. Kenapa? Bahkan uniknya, orang-orang yang solat loyal kepada orang-orang yang tidak solat. Nih kasus bulan suci Ramadan. Kita disuruh untuk menghargai yang tidak puasa. Kalau yang tak puasa nih sakit, musafir, maklum. Kalau sengaja tidak berpuasa, hadisnya lemah. Apa kata Nabi? Orang yang sengaja meninggalkan puasa di bulan suci Ramadan, sekalipun dia mengqadha puasanya selama 1 tahun, tidak Allah terima. Bahkan dalam riwayat yang lain, hadis yang lain, tapi juga dikategorikan dhaif. Apa kata Nabi? Orang yang meninggalkan puasa dengan sengaja, mereka kafir. Qawaiduddin salasa, kata Nabi. 3 pondasi agama. 1 solat, 1 syahadat solat, yang ketiga puasa. Lah kalau dia tidak puasa, berarti kafir. Pertanyaannya, apakah kita mau disuruh untuk bertoleransi kepada orang yang sengaja tidak berpuasa? Apa kata sekelompok kaum liberal? Terbalik, kalau orang puasa ditoleransi, dihargai. Yang benar, orang tidak puasa itu yang dihargai. Sekarang saya tanya, betul yang mana? Menghargai yang puasa atau menghargai yang tidak puasa? Dan ini Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, loyalitas orang-orang beriman terhadap kasus seperti ini. Dianggap kasus-kasus seperti ini sederhana. Karena banyak yang mohon maaf menghargai dan menghormati yang tidak puasa, warung makan buka. Coba bayangkan, mendukung pelaku maksiat. Ini mohon maaf, jangan ada yang tersinggung, karena begitu keadaan kita hari ini, Pak. Kita terlalu banyak baik terhadap orang-orang pelaku ahlul ma'asi. Terhadap pelaku-pelaku maksiat kita terlalu baik. Karena kita terlalu memanja-manjakan. Itu urusan dia, Pak Ustaz. Ibadah itu urusan masing-masing. Apatis. Pragmatis. Gara-gara apatisme dan pragmatisme seperti inilah, Islam akan terus hancur. Dihancurkan oleh siapa? Umat muslim yang apatis terhadap agama. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ini tugas kita semua. Tugas kita semua. Yang beriman, bukan yang Islam. Yang Islam banyak, yang beriman sedikit. Mudah-mudahan kita yang hadir termasuk orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang beriman. Yang terakhir, yang ke-13. Tidak beradab dalam bergaul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Poin ini Bapak Ibu sekalian yang berbahagia terjadi. Seorang pemuda bernama Charles Hebdo pernah mengkritik habis-habis baginda Nabi Muhammad SAW. Dibuatnya karikatur Nabi dengan karikatur yang tidak senonoh. Satu ketika datang seorang pemuda muslim. Diserangnya lah kantornya Charles Hebdo ini di Prancis. Ketika diserang oleh orang muslim, apa jawaban orang-orang? Ada jawaban orang-orang muslim. Kata jawaban orang-orang muslim, yang menyerang Prancis itu, yang menyerang Charles Hebdo itu, mereka orang-orang bodoh, kata dia. Jadi kita membela Nabi dibilang bodoh. Tapi sekarang, karena kasus seperti ini dibiasakan,
Jadi ada orang yang mencela Al-Quran kita biasa, mencela Islam kita biasa, mencela Nabi kita biasa, mencela para sahabat kita biasa, dan mencela yang lain dalam simbol-simbol Islam kita biasa. Kenapa kita biasa? Karena dari kasus tadi, banyaknya manusia-manusia munafik. Mengaku cinta kepada Nabi, tak beradab dengan Nabi. Mohon maaf, kata Nabi di akhir zaman, ada orang yang baca Qur'annya lebih fasih daripada anda. Ada orang yang solatnya lebih rajin daripada anda. Tapi yaqra'ul Qur'an hatta fi unuk. Baca Al-Quran cuma sampai di tenggorokan. Mereka yamruku ad-din kama yamruku sahma minar ramiyah. Mereka keluar daripada agama seperti mereka keluar daripada anak panah yang keluar daripada busurnya. Siapa mereka? Khawarij. Berislam dengan baik, hafalan Qur'annya bagus, solatnya bagus. Tidak punya adab, tidak punya akhlak. Siapa mereka? Orang-orang yang suka mengkafirkan orang lain. Orang-orang yang menganggap diri dia paling benar. Khawarij. Kalau sekarang tak namanya Khawarij lagi, namanya Neo Khawarij. Kalau ada karakter seperti ini hari ini, itu karakter-karakter Neo Khawarij. Orang-orang seperti ini, Nabi pernah bilang dalam hadisnya, kata Nabi, kalau ketemu dengan orang Khawarij di tengah jalan, kata Nabi, bunuh. Cuman negara kita Republik Indonesia ada undang-undang, kalau kita bunuh awak yang masuk penjara. Kalau kita tahu. Terus apa yang harus kita lakukan terhadap kelompok-kelompok yang Khawarij kalaupun ada hari ini? Satu, kita harus bersikap tegas dan keras. Karena kaum Khawarij tidak bisa dilembutkan. Tidak bisa. Masa Ali bin Abi Thalib Khawarij muncul, itu dibunuhnya. Yang dibunuhnya orang Islam dengan menyebut nama Allah, Bismillahi Allahu Akbar. Yang dibunuhnya sahabat Nabi dengan menyebut nama Bismillah. Nah, ini poin penting bagi kita semua Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Artinya apa? Jangan mengaku mengikuti Nabi, tapi jangan mengaku cinta terhadap Nabi, tapi tidak mengikuti akhlaknya Nabi. Nabi tak pernah mengkafirkan siapapun. Nabi tak pernah menyakiti manusia manapun. Dengan orang yang buta saja Nabi baik, belas kasih. Loh, masa kita sesama Muslim kok saling mengkafirkan? Ada masalah apa? Adakah masalah? Ada. Majelis Ulama Indonesia mengatakan 12 poin daripada aliran sesat tersebut. Yang terakhir takfir, kata Majelis Ulama Indonesia, yang suka mengkafirkan orang. Man kaffara fahuwa kafir. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.